Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah psikologi dengan tema kompetensi profesional guru abad ke-21. Namun, sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Andi Sri Rahayu Lestari, saya selaku moderator. Kemudian Nurul Ilmi, pemateri pertama, Sabrina, pemateri kedua, Muhammad Farid Wajdi, pemateri ketiga, dan Arman, pemateri keempat. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Keberadaan guru dalam abad ilmu pengetahuan. Sasaran utama pendidikan haruslah diletakkan pada peningkatan capability atau kemampuan penanggulangi setiap individu yang dibarengi dengan peningkatan kecepatan dan efisiensi dalam adaptasinya terhadap perubahan. Guru merupakan potensi tertua di dunia seumur dengan keberadaan manusia. Apabila melihat kehidupan masyarakat yang semakin terdefinisial dan ketika semua orang mempunyai banyak pilihan sebagai ladang kehidupannya, maka citra profesi guru kian merosot di dalam kehidupan sosial. Apalagi masyarakat makin lama semakin terarah kepada kehidupan materialistis, sehingga suatu profesi di dunia sesuai nilai materinya. Oleh sebab itu, tidak heran bila profesi guru termarginalkan dan menjadi pilihan terakhir. Secara umum, sebagaimana diungkapkan oleh Tyler 1995 pada masa penggunaan jangka panjang atau PJP 2, masyarakat tidak dapat lagi menerima guru yang tidak profesional. Hal ini sesuai dengan rekomendasi UNESCO yang diletakkan pada 3 tuntutan, yaitu guru harus dianggap sebagai pekerja profesional yang memberi layanan kepada masyarakat. Kedua, guru dipersyaratkan menguasai ilmu dan keterampilan spesialis. Dan ketiga, ilmu dan keterampilan tersebut diperoleh dari pendidikan yang mendalam dan keberlanjutan. Tantangan guru abad 21. Abad 21 merupakan abad informasi dan komunikasi yang ditandai dengan perkembangan pesat pada teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan televisi, telepon, komputer, dan internet mengalami perkembangan yang luar biasa. Guru pada abad 21 ini dan abad selanjutnya ditantang untuk melakukan akselerasi terhadap perkembangan informasi dan komunikasi. Pembelajaran di kelas dan pengelolaan kelas pada abad ini harus disesuaikan dengan standar kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Susanto 2010, terdapat 7 tantangan guru di abad 21, yaitu 1. Teknik in multicultural society, mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Kedua, teknik for the constructing of meaning, mengajar untuk mengkonstruksi makna atau konsep. Ketiga, taking for active learning, mengajar untuk pembelajaran aktif. Keempat, teknik and teknologi, mengajar dan teknologi. Kelima, teknik with new view about abilitas, mengajar dengan panduan baru mengenal kemampuan. Keenam, teknik in choice, mengajar dan pilihan. 7. Taking and accountability, mengajar dan akuntabilitas. Lebih lanjut, Yahya 2010 menambahkan tantangan guru di abad 21, yaitu pendidikan yang berfokus pada charter building, pendidikan yang peduli perubahan iklim, entrepreneurial mindset,
membangun learning community, kekuatan bersaing bukan lagi kepandaian, tetapi kreativitas dan kecerdasan bertindak. Karakteristik guru abad 21. Guru di abad 21 memiliki karakteristik yang spesifik dibanding dengan guru pada abad-abad sebelumnya. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki semangat juang dan etos kerja yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. Kedua, mampu memanfaatkan iptek sesuai tuntutan lingkungan sosial dan budaya dan di sekitarnya. Tiga, berperilaku profesional tinggi dalam mengembangkan tugas dan menjalankan profesi. Keempat, memiliki wawasan ke depan yang luas dan tidak picik dalam memandang berbagai permasalahan. Yang kelima, memiliki keteladanan moral serta rasa estetika yang tinggi. Keenam, mengembangkan prinsip kerja, bersaing, dan bersanding. Masih terkait dengan harapan-harapan yang diinginkan di pundak setiap guru. Muhammad Surya, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, mengemukakan ada 9 karakteristik citra guru yang diidealkan. Masing-masing adalah guru yang memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. Kedua, mampu mewujudkan dirinya dan keterkaitan dan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek. Ketiga, mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain. Keempat, memiliki etos kerja yang kuat. Kelima, memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan jenjang karir. Keenam, berjiwa profesionalitas tinggi. Ketujuh, memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material dan non-material. Kedelapan, memiliki wawasan masa depan. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara terpadu. Untuk dapat berperilaku profesional dalam mengembangkan tugas dan menjalankan profesi, maka terdapat 5 faktor yang harus senantiasa diperhatikan. Yang pertama, sikap keinginan untuk mewujudkan kinerja ideal. Yang kedua, sikap memelihara citra profesi. Ketiga, sikap selalu ada ingin untuk mengejar kesempatan profesionalisme. Keempat, sikap mental selalu ingin belajar, mengejar kualitas cita-cita profesi. Kelima, sikap mental yang mempunyai kebanggaan profesi. Ciri-ciri guru abad 21. Menghadapi tantangan abad 21 diperlukan guru yang benar-benar profesional. Tilar 1998 memberikan ciri-ciri agar seorang guru terkelompok ke dalam guru yang profesional. Yang pertama, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. Kedua, memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik. Ketiga, memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Sikap profesional berkembang secara kesinambungan, menguasai subjek atau kandungan kurikulum, mahir dan berketerampilan dalam pengajaran dan pembelajaran, memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka, memahami psikologi pembelajaran, dan yang terakhir memiliki kemahiran konseling. Kecakapan utama guru abad 21. Akuntabilitas dan kemampuan beradaptasi, kecakapan berkomunikasi, kreativitas dan keingintahuan intelektual, berpikir kritis dan berpikir dalam sistem, kecakapan melek informasi dan media, kecakapan hubungan antar pribadi dan kerjasama, identifikasi masalah penjabaran dan solusi, pengarahan pribadi, tanggung jawab sosial. Keterampilan guru abad 21 menurut International Society for Technology in Education, karakteristik keterampilan guru abad 21 di mana era informasi menjadi ciri utamanya. Membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam 5 kategori, yaitu mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Peranan guru abad 21. Tuntutan dunia internasional terhadap guru memasuki abad ke-21 tidaklah ringan. Guru diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu dan melaksanakan 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO untuk pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Berdasarkan tuntutan tersebut, seorang guru akhirnya dituntut untuk berperan lebih aktif dan lebih kreatif.
Guru tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan sebagai produk, tetapi terutama sebagai proses. Dia harus memahami disiplin ilmu pengetahuan yang ia tekuni sebagai ways of knowing. Guru harus mengenal peserta didik dalam karakteristiknya sebagai pribadi yang sedang dalam proses perkembangan, baik cara pemikirannya, perkembangan sosial dan emosional, maupun perkembangan moralnya. Guru harus memahami pendidikan sebagai proses pembudayaan sehingga mampu memilih model belajar dan sistem evaluasi yang memungkinkan terjadinya proses sosialisasi berbagai kemampuan, nilai, sikap, dan dalam proses mempelajari berbagai disiplin ilmu. Ditemukan pula tentang peranan guru yang berhubungan dengan aktivitas pengajaran dan administrasi pendidikan dari pengabdi atau self-oriented dan dari sudut pandang psikologis. 1. Dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, guru berperan sebagai pengambil inisiatif, pengarah, dan penilaian pendidikan. Wali masyarakat di sekolah artinya guru berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan. Seorang pakar dalam bidangnya, yaitu menguasai bahan yang harus diajarkannya. Penegak disiplin, yaitu guru harus menjaga agar para peserta didik melaksanakan disiplin. Pelaksana administrasi pendidikan, yaitu guru bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan. Peterjemah kepada masyarakat, yaitu guru berperan untuk menyampaikan sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. 2. Dipandang dari segi diri pribadinya atau self-oriented. Seorang guru berperan sebagai pekerja sosial atau social worker, yaitu seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelajar dan ilmuwan, yaitu seorang yang harus senantiasa belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan penguasaan keilmuannya. Orang tua, artinya guru adalah wakil orang tua peserta didik bagi setiap peserta didik di sekolah. Model keteladanan, artinya guru adalah model perilaku yang harus dicontoh oleh para peserta didik. Pemberi keselamatan bagi setiap peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa aman berada dalam didikan gurunya. 3. Dari sudut pandang secara psikologis, guru berperan sebagai pakar psikologi pendidikan. Artinya guru merupakan seorang yang memahami psikologi pendidikan dan mampu mengamalkannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Seniman dalam hubungan antar manusia atau artist in human relations, artinya guru adalah orang yang memiliki kemampuan menciptakan suasana hubungan antar manusia, khususnya dengan para peserta didik, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Pembentuk kelompok atau group builder, yaitu mampu membentuk atau menciptakan kelompok dan aktivitasnya sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Catalyst, agen atau inovator, yaitu guru merupakan orang yang mampu menciptakan suatu pembaharuan bagi membuat suatu hal yang baik. Petugas kesehatan mental atau mental hygienist worker, artinya guru bertanggung jawab bagi terciptanya kesehatan mental para peserta didik. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dinamika kehidupan yang berkembang sangat cepat menuntut adanya peningkatan kemampuan profesional guru agar profesi guru tidak larut dalam perkembangan zaman. Upaya peningkatan kemampuan profesional tidak seharusnya terhenti ketika guru memperoleh ijazah pendidikan keguruannya, akan tetapi harus tetap terus dikembangkan melalui pembinaan dan studi kasus di lapangan agar pengalaman yang diperoleh lebih nyata. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.